Siapa sih yang sebenarnya harus aktif dalam mengasuh anak, ayah atau ibu? Dan pertanyaan ini sering muncul di banyak keluarga, terutama di tengah-tengah kesibukan dan tantangan zaman sekarang. Masih banyak yang menganggap tugas untuk mengurus anak adalah urusan ibu. Sementara ayah cukup fokus pada mencari nafkah. Tapi, benarkah seperti itu? Hari ini kita akan membahas peran penting kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Bukan soal siapa yang lebih sibuk atau lebih dekat dengan anak, tapi bagaimana ayah dan ibu bisa bekerja sama menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang hangat dan penuh cinta. Hanya di program Love Your Child. Seringkali dunia bilang mengasuh anak itu tugas mama. Tapi siapa bilang begitu? Anak butuh kasih sayang, bukan dari satu tangan, tapi dari dua hati yang bekerja bersama. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana ayah dan ibu hadir bersama dalam setiap tahap tumbuh kembang anak. Seperti cerita Mama Novi berikut ini, yang merasakan betul bagaimana pentingnya peran suami dalam pengasuhan. Mengasuh anak itu bukan cuma tugas mama, tapi juga tugas papa. Aku bersyukur banget suamiku tuh pengen ikut dalam menjaga anak-anak, ngajak anaknya main, bahkan sangat terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Aku tuh lahir di keluarga yang peran papa tuh minim banget, dan aku merasa beda banget aku dan teman-temanku yang papanya tuh aktif turut serta waktu dia beranjak dewasa. Mau anaknya cewek maupun anaknya cowok, menurut aku penting banget sih peran ayah. Ketika ayah dan ibu saling mendukung, anak belajar tentang cinta, kebersamaan, dan rasa aman. Nah, cerita yang satu ini datang dari Claudia. Ia dan suaminya punya pengalaman berbeda, tapi tujuannya sama, berbagi peran demi tumbuh kembang sang buah hati. Aku baru sadar kalau peran suami buat ikutan ngurus bayi yang baru lahir itu penting banget. Untungnya suamiku dapat cuti 6 bulan dari kantornya untuk sama-sama ngurus baby. Muma juga cuti kerja selama setahun biar bisa fokus mengasihi. Setiap hari kami bagi tugas nih. Semua pekerjaan rumah dihandle sama Papa Wata. Begitu juga dengan main sama baby. Tugas Muma juga gak kalah penting dong, yaitu mengasihi baby. Biar kerja sama seperti ini bukan cuma bikin anak tumbuh sehat, tapi juga bikin hubungan suami istri makin kuat. Jadi, siapa yang harus aktif asuh anak? Jawabannya, dua-duanya. Karena mengasuh anak bukan tentang siapa yang lebih sibuk, tetapi siapa yang mau hadir bersama. Kita akan bahas lebih detail lagi hanya di Love Your Child. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, dan satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak dan menjadikan generasi yang lebih baik. Dan topik kita pada episode kali ini adalah siapa sih yang harus aktif asuh anak, ayah atau ibu? Dan bersama dengan kita telah hadir narasumber kita, seorang psikolog, Ibu Sunita Joyce, MPSI psikolog. Halo Bu Sunita. Halo Ibu, apa kabar? Dan pembahasan kita pada saat ini sangat-sangat menarik karena terkadang terjadi kerancuhan ya di dalam rumah tangga. Karena ayah, saya kan sudah bekerja, jadi tanggung jawab ibu yang harusnya mengurus anak. Dan menurut Bu Sunita, apa sih dampak jika ayah dan ibu mereka bekerja sama di dalam mendidik anaknya? Oke. Kalau ditanya dampaknya apa? Ya. Dampaknya pasti akan luar biasa, optimal gitu ya. Kalau keduanya bekerja sama-sama dalam melakukan tugas ini. Mari kita ingat bahwa kita semua, kehidupan kita
Tuhan mendesain ya. Ini kita semua desain Tuhan. Dan secara khusus kehadiran anak, desain Tuhan pada saat seorang anak hadir, itu hanya bisa hadir kalau ada ayah dan ibu. Gak bisa cuma satu orang tiba-tiba terlahirlah seorang anak gitu ya. Harus ada dua ini gitu. Artinya apa? Artinya hanya pada saat sudah menjadi dua orang, maka Tuhan akan menghadirkan seorang anak. Yang mana artinya anak ini hanya bisa dikerjakan gitu ya. Tugas mempunyai anak ini hanya bisa dikerjakan oleh dua orang. Gitu ya. Harus ayah dan ibu. Iya, itu desainnya Tuhan yang kita gak bisa lawan gitu. Karena memang harus dua-duanya gitu. Dan kita tahu ya, kita udah berapa tahun ini di Love Your Child. Topiknya banyak banget gitu ya. Karena sudutnya banyak banget. Pekerjaan parenting adalah salah satu pekerjaan yang paling kompleks yang pernah ada, yang pernah dipercayakan kepada manusia. Nah, oleh karena itu Tuhan percayakan gak cuma satu orang yang ngerjain, harus dua. Karena kemungkinan satu orang gak akan sempurna di dalam atau optimal di dalam melakukan tugas ini. Harus berdua, ayah dan ibu. Adakah dampak positif yang terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya? Apabila kedua orang tua itu mereka mendidik, dampak yang positif yang terjadi kepada anak laki-laki dan perempuan, adakah perbedaannya Bu Sinita? Kembali idealnya adalah ayah dan ibu ya. Harus berdua gitu. Dan hanya dengan ayah dan ibu maka perkembangan anak-anak ini akan menjadi optimal. Yang sering jadi challenge sekarang ini adalah ada ayah dan ibu, tapi yang terlibat nggak 50-50 gitu ya. Seringkali ada persentase yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil gitu ya. Dan pada saat ini terjadi tentu akan berdampak. Karena kembali tadi desainnya harus 50-50 nih dua-duanya. Istilahnya ya mungkin pembagiannya nggak persis 50-50 tapi harus berdua melakukan kontribusi yang sama gitu dalam mendidik anak-anak kita ya. Dampak positifnya apa? Tentunya mereka akan mendapat satu role model, pemahaman, pertumbuhan yang akan lebih baik. Karena nyatanya kita perempuan dan laki-laki memang diciptakan punyai Tuhan menciptakan kita dengan skill, karakter, temperamen tuh yang berbeda-beda gitu, laki-laki dengan perempuan. Apa sih yang didapatkan dari ibu? Biasanya anak-anak tuh apa yang mereka dapatkan dari seorang ibu? Yang dapat dari seorang ibu adalah feel secure, feel perasaan nyaman, karena perasaan disayang, perasaan dipenuhi kebutuhannya. Makanya ibu yang masak, pilihin makanan apa, pilihin baju gitu ya, yang memperhatikan nyisirin rambut mereka ya, itu yang mereka dapatkan dari ibu kebanyakan. Ada feeling secure, feeling diperhatikan gitu ya. Lalu kalau dari ayah apa yang dapatkan? Apakah anak-anak bisa survive di dalam hidup hanya dengan cukup sampai di secure? Enggak gitu ya. Mereka butuh juga skill-skill problem solving, logika, bagaimana mereka harus melihat masa depan gitu, bagaimana mencapainya, perasaan harus tangguh dan lain sebagainya. Umumnya mereka dapatkan dari ayah gitu ya. Dan ayah akan bagaimana anak-anak ini belajar tentang ketangguhan, problem solving, jangan menyerah gitu ya. Dari fungsi ayah yang bekerja sampai pagi sampai malam, misalkan ketanggung jawabnya dia, dan itu yang anak-anak akan pelajari dari ayahnya. Dan biasanya mereka akan pelajari saat mereka juga punya waktu bersama-sama dengan ayahnya. Buat laki-laki dan perempuan, apa dampaknya? Dampaknya kalau laki-laki penting banget kalau mereka punya relationship yang baik banget sama ayahnya, karena dia akan istilahnya mengharmonisasikan bagaimana perannya sebagai gender laki-laki seharusnya berada di rumah, berada di lingkungan tertentu. Dia akan sangat melihat ayahnya karena gender mereka sama. Jadi role model utamanya dia untuk bagaimana menjadi seorang laki-laki yang baik, benar, dan yang seharusnya adalah banyak dilihat dari ayahnya. Dari perempuan juga begitu. Role model dia sebagai seorang perempuan, dia akan melihat lebih baik dari gender yang sama. Ibunya seperti apa sih? Peran wanita harus seperti apa sih? Bagaimana sih perempuan harus memperlakukan laki-laki? Bagaimana laki-laki harus memperlakukan perempuan? Mereka akan dapatkan itu gitu ya. Dan kemudian perempuan juga harus belajar dari bapaknya. Laki-laki seperti apa yang sebenarnya harus menjadi acuan dia pada saat dia memilih pasangan misalkan. Dia juga belajar tentang problem solving dari ayahnya kebanyakan. Begitu dengan laki-laki terhadap ibunya, apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan pentingnya emosi di dalam relationship gitu. Nggak semua melulu pakai logika misalkan ya. Jadi laki-laki juga harus punya social skill,
berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan emosi-emosi yang biasanya dia dapat pelajari dari ibunya gitu. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi ini sangat kompleks sekali ya Bu Sunita ya. Jadi peran ayah dan ibu terhadap anak-anak itu sangat kompleks ya. Wah, dan biasanya kan seorang ayah ini ya Bu Sunita kan karena dia bekerja, jadi mungkin secara nyata jarang ya untuk dengan anak-anak. Apa yang harus dilakukan dari seorang ayah agar supaya mereka anak-anak itu mendapatkan feel tentang seorang ayah gitu di dalam rumah? Banyak istilah yang mengatakan bahwa tentang quantity and quality gitu ya. Kalau bicara quantity mungkin kebanyakan ibu, kuantitas, frekuensi, durasi gitu mungkin akan lebih lama ibu. Tapi ayah yang tinggal mungkin sedikit karena memang dia harus melakukan tanggung jawab lain, bukan berarti jadi kalah gara-gara kuantitasnya lebih sedikit. Tapi pastikan di momen yang mungkin lebih sedikit waktunya bersama dengan anak-anak, pastikan berikan quality time yang terbaik gitu bersama-sama dengan anak-anak kita, anak-anak yang dihadirkan di dalam keluarga kita. Apa yang bisa dia tanyakan? Dia bisa tanyakan tentang hal-hal yang memang menjadi tugasnya dia, yaitu tujuan hidup, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana cara berpikir secara logika. Jadi dia tanya, gimana Kak hari ini? Apa yang paling susah di sekolah, pelajaran apa? Apa guru yang kamu paling sukain? Kenapa kamu suka gitu ya? Ajak anak ini berpikir dan memiliki reasoning yang baik gitu, dan itu biasanya didapatkan dari ayah gitu. Jadi seorang ayah memang harus benar-benar menyiapkan quantity time, quality ya, quality bukan quantity ya, untuk anak-anak ya Bu Sunita. Pembicaraan kita semakin hangat karena ini memang sangat diperlukan di dalam kita mendidik akan anak-anak kita dalam rumah tangga. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dan untuk para ayah dan bunda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas siapa sih yang harus aktif asuh anak, ayah atau ibu. Dan kita masih bersama dengan psikolog kita, Bu Sunita. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang peran ayah dan peran ibu. Dan sekarang, biasanya kan karena ibu di rumah ya, ibu yang mengurusi semua keperluan rumah tangga, mengurus anak semuanya. Dari sisi sebagai seorang ibu, apa sih manfaat atau dampak yang bisa dirasakan oleh seorang ibu itu apabila ayah ini dia ikut terlibat di dalam pengasuhan anak? Ya, seperti tadi kita sampaikan di awal ya, bahwa pekerjaan punya anak, parenting ini adalah pekerjaan paling berat. Dan kembali itu hanya bisa dilakukan berdua orang, nggak cuma sendiri gitu ya. Jadi pada saat ayah terlibat, maka hal-hal yang memang bisa menjadi area kesehatan ibu secara fisik, mental, sosial, rohani itu akan tetap terjaga dibandingkan kalau dia harus melakukan segala sesuatunya seorang diri gitu. Dia nggak punya waktu untuk mengisi kembali tangkinya. Kalau bicara love language ya, tangkinya harus keluar terus, keluar energinya harus keluar terus. Bahkan handphone harus di-charge ulang gitu pada saat mereka sudah dipakai seharian gitu ya. Begitu juga dengan ibu mungkin ya. Begitu juga dengan ayah sebenarnya. Makanya memang harus diatur waktu bergantian. Gak melulu ayah, gak melulu ibu. Karena kita semua butuh di-recharge gitu. Karena kalau kita nggak di-recharge, maka kita hanya bisa melakukan peran kita di sisa-sisa tenaga kita, yang mana tentunya nggak optimal gitu. Jadi pada saat ayah terlibat, maka ada kesempatan waktu di mana ibu nge-recharge dulu dirinya. Dia bisa, paling gampang adalah dia punya waktu untuk berdoa dulu gitu ya, untuk memberikan kekuatan. Dia bisa makan dengan lebih tenang sehingga pencernaannya, tubuhnya rileks mencerna makanan sehingga dia bisa lebih kuat. Dia masih sempat untuk membaca mungkin tips-tips anak. Dia masih bisa punya waktu untuk nonton Hope Channel, Love Your Child gitu ya, untuk tahu tips-tips anak ya. Jadi pada saat itu bukan dia membiarkan anaknya, karena anaknya ada di tangan yang tepat, ada ayahnya untuk sementara waktu gitu, dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi para ayah ya pemirsa harus meluangkan waktu membantu, bukan membantu ini ya, ini tanggung jawab bersama ya, agar supaya itu tadi satu poin yang saya dapat, menjaga kesehatan mental dari para ibu. Karena kan
dengan kesehatan mental yang terjaga, rumah tangga, pengasuhan, semua di dalam rumah tangga ya sangat mempengaruhi ya. Wah, terima kasih sekali Bu Sunita. Dan kan di dalam peran seorang ayah tentu kan anak-anak ini akan melihat satu karakter dan juga kepercayaan diri terhadap anak ya. Apa yang dibagikan ayah untuk membangkitkan peran itu kepada anak-anaknya? Ya, saya ada pernah dengar salah satu seminar di pemerhati anak ya. Walaupun mungkin ini bukan berarti ibu nggak punya sisi logika atau rasional atau pencapaian, nggak juga gitu ya. Tetapi kecenderungannya adalah seorang ibu itu lebih menerima gitu, loving gitu ya. Oh, that's okay gitu, nggak apa-apa, nanti coba lagi gitu ya. Nah, sementara ada satu hal yang mungkin ayah punya yang seringkali ibu lupa untuk terapkan gitu. Karena nature-nya dia adalah yang penting anak ini merasa aman dan nyaman gitu ya. Yaitu apa? Challenge gitu, ditantang. Nah, ayah biasanya dia seneng kalau anaknya di challenge, karena dari situ dia bisa memastikan anaknya bisa mempelajari hal baru. Hari ini dia belum bisa, besok dia bisa gitu ya. Jadi dengan logikanya ayah itu akan membuat anak ini berpikir logis juga, nggak melulu secara emosional, dan dia akan selalu bertumbuh dengan tantangan-tantangan yang ayahnya coba berikan kepada mereka gitu. Oke, udah bisa main basket, lemparnya lewat sini, oke udah masuk, sekarang coba lebih jauh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ibu-ibu ya, wah udah bagus gitu, selesai sampai di sana gitu ya. Jadi baik untuk laki-laki dan perempuan, logika, tantangan, arah hidup dan lain sebagainya dari ayah ini sangat penting juga, sehingga anak-anak kita akan belajar secara holistik, semuanya mereka pelajari gitu. Jadi anak-anak akan banyak belajar ya, apa yang kekurangan dari ibu dia akan belajar dari ayah, dan apa yang kekurangan dari ayah tentu juga dia akan belajar dari ibu ya. Dan karena tanggung jawab ayah dan ibu sebagai suami dan istri, apa kira-kira dalam pembagian tugas kepada supaya pengasuhan pembagian tugas itu secara adil kepada anak, apa yang kira-kira yang akan dibagikan? Ya, saya percaya sebenarnya nggak ada satu metode yang baku untuk semua keluarga, gitu ya. Saya percaya semua keluarga punya stylenya masing-masing. Bahkan parenting ini seperti yang kita sebut ini kita sebut sebagai tips-tips. Tapi dalam pengaplikasiannya itu akan di-adjust kembali oleh orang tua terhadap masing-masing anaknya. Karakter anak-anaknya akan berbeda, kondisi keluarganya berbeda-beda, waktu orang tuanya juga berbeda-beda gitu ya. Tapi ada satu orang pemerhati anak mengatakan paling enggak gunakan 20 menit aja sehari gitu ya, untuk kamu benar-benar fokus bersama-sama dengan anakmu tanpa distraksi apapun gitu ya. Entah bermain bersama, belajar bersama, berfilosofi bersama gitu. Nah, pada saat itu coba kita ramu paling nggak 20 menit ya gitu ya. Nanti kita tinggal atur waktunya sama istri kita. Pada saat apa nih? Pagi sebelum berangkat sekolah kah? Pada saat kamu di mobil kah? Pada saat kamu pulang kantor? Kasih saya misalkan kamu ambil waktu 20 menit sampai 1 jam. Karena saya harus melakukan yang ini nih. Ibunya melakukan ini ya. Jadi ayahnya yang taking care gitu ya. Jadi itu semua dibicarakan pada saat kita memang, dan itu pasti akan bisa diatur jadwalnya pada saat dua-duanya ayah dan ibu aware. Being mindful gitu, kalau ini adalah tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab ibu aja karena ayah udah capek kerja, enggak gitu. Jadi bisa diatur jadwal bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, yang kita bicarakan tadi ini yang soal kesepakatan. Kira-kira ya Bu Sunita ya, kesepakatan agar supaya ibu dan anak itu mereka berimbang dalam pengasuhan. Jadi kesepakatan apa yang bisa kita jalankan. Jadi si ibu seperti ini, ayah kesepakatannya seperti ini. Kesepakatan apa? Bisa jadi misalkan papa jadwal pulangnya setiap jam 7 malam dia udah nyampe rumah. Jam 7 malam. Pap, nanti udah jam 7. Cuma 2 jam kok, misalkan sampai jam 9. Kamu temenin anak-anak, aku mau beres-beres dapur misalkan, aku mau ini misalkan. Atau dan selain misalkan setiap hari 2 jam itu misalkan ya 7 sampai jam 9 sama papanya, weekend kita kasih kesepakatan. Di weekend pertama misalkan kita melakukan kegiatan begini ya, yang kegiatan lebih banyak olahraga cowok misalkan. Kegiatan kedua kita kegiatan-kegiatan yang perempuan ya. Atau misalkan weekend saya butuh waktu untuk melakukan
berkumpul bersama keluarga atau sama teman-teman perempuan, artinya anak-anak sama bapaknya gitu, itu bisa. Dan itu pun nggak mesti baku. Saat-saat dimana misalkan ayahnya bilang, aduh aku capek sekali karena tadi di kantor begini, ibunya juga jangan, kan udah kesepakatan gitu ya, tetap semua bisa dibicarakan dan di-adjust, karena tujuannya kan semua sama. Ini bukan tentang pembagian gaji yang fix gitu ya. Kamu kan udah digaji segini, enggak gitu ya. Tapi ini adalah untuk tujuan bersama, kesepakatan bersama. Sehingga dari waktu ke waktu ini bisa didiskusikan dan di-adjust kembali. Wah, gitu. Terima kasih sekali ya Bu Sunita ya untuk pembahasan cara kita mendidik anak agar supaya seimbang antara ayah dan ibu. Dan kemudian pemirsa, kita akan tiba pada segmen berikutnya dan Bu Sunita, psikolog kita, akan memberikan tips-tips praktis dan kesimpulan untuk membantu kita memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita tiba di segmen ini dan Ibu Sunita akan memberikan beberapa tips untuk ayah dan bunda agar supaya lebih mengetahui dan lebih memahami tugas dan peran dari ayah dan ibu. Oke, jadi kita review sedikit ya. Tips yang pertama adalah orang tua, ayah dan ibu, mari sadari bahwa tugas untuk pengasuhan itu bukanlah tugas dari cuma satu orang. Desain Tuhan adalah ada ayah dan ibu baru ada anak. Gitu ya. Jadi ini adalah tugas yang Tuhan percayakan untuk dua orang yang sudah menjadi satu gitu ya. Jadi kita harus taruh di mindset kita ya, ini adalah pekerjaan bersama. Terlepas dari ayah punya tugasnya sendiri, ibu ada tugasnya sendiri ya. Misalnya ayah akan mencari nafkah, ibu akan membersihkan rumah dan segala macam. Tetapi untuk urusan anak itu tugas bersama, nggak bisa dinegosiasi karena itu adalah desain Tuhan. Dan yang kedua adalah, tapi bagaimana nih saya sibuk, kadang-kadang istri juga sibuk gitu ya. Bicarakan. Yang paling pertama adalah komunikasikan, karena kita udah tahu sekarang fondasinya apa, ini tugas bersama. Yang kedua adalah bicarakan bagaimana supaya tugas ini dapat dilakukan bersama-sama sesuai dengan jadwal masing-masing, kemampuan masing-masing gitu ya, kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Misalkan contoh ya, ada beberapa pemerhati anak bilang kalau bicara sex education misalkan ya, kalau kita mau kasih edukasi ke anak, bagusnya sama gender, bapaknya sama anak laki-laki, ibunya sama anak perempuan. Tapi dalam kondisi tertentu ada bapak yang nggak bisa gitu. Ini bukan baku, ibu bisa melakukannya. Semua bisa dibicarakan gitu ya, karena tujuannya satu, bagaimana kita memastikan anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang seutuhnya gitu dalam pemikiran, kognitif, dan fisik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dari waktu ke waktu mintalah hikmat dari Tuhan ya gitu ya, karena setiap anak berbeda, kemudian setiap kesanggupan berbeda-beda. Mintalah hikmat dari Tuhan, berdoa bersama-sama untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan rencana Tuhan dan maksud Tuhan dengan kehadiran anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah be flexible, ya jangan kaku gitu ya, fleksibel gitu, jangan hitung-hitungan. Aku udah ini gitu, kamu kan belum ini. Ingat tujuannya untuk kebaikan bersama, bukan tentang saya, tentang kamu, tapi tentang kita bersama-sama. Sangat menarik sekali ya Bu Sunita ya. Dan saya sangat terkesan sekali dengan bahwa bapak-bapak jaga mental ibu, dan mungkin juga ibu-ibu juga harus menjaga mental bapak-bapak, karena tugas untuk anak-anak itu bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi tugas ayah dan ibu ya. Dan untuk perkembangan mental anak itu tentu dia akan bertumbuh lebih baik ya Bu Sunita ya. Dan lebih proporsional, lebih holistik yang menyeluruh, anak itu jadi semakin baik, keluarga juga semakin bahagia. Wah, bahagia. Wah, terima kasih sekali ya Bu Sunita ya untuk penjelasannya tentang episode kali ini. Dan jangan lupa Bu Sunita, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang telah mengikuti program Love Your Child di episode kali ini. Dan semoga informasi yang telah diberikan oleh Ibu Sunita, yang telah dibagikan, akan bermanfaat untuk
ayah dan bunda, dan semoga bisa langsung diterapkan ya Bu Sunita ya, diterapkan di dalam rumah tangga, di dalam pengasuhan akan anak-anak kita. Tetap semangat di dalam mendampingi tumbuh kembang anak, cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.